Ini secara spiritualitas bahwa demokrasi yang kita bangun yang sangat baik, kita adalah negara demokrasi ketiga dunia. Tapi paradok, kita seperti lupa dengan kultur budaya Nusantara yang mengedepankan tepo seliro tenggang rasa. Tepo seliro tenggang rasa, nilai-nilai persahabatan. Bagaimana menjaga perasaan sahabatnya, bagaimana menjaga perasaan teman perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa diberikan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, dalam cerita pewayangan pada pakem Mahabharata ada sebuah cerita tentang Baratayuda, di mana Baratayuda adalah sebuah perang saudara. Singkat cerita bermula dari kerajaan Hastinapura. Kerajaan Hastinapura memiliki 3 orang putra. Yang pertama adalah Prabu Destarata yang tunanetra, anak pertama, anak kedua adalah Pandu Dewanata, dan anak ketiga Widura. Singkat cerita, dengan segala dinamika politik, sehingga Prabu Destarata, putra pertama yang tunanetra itu, menjadi raja di Hastinapura. Dan Prabu Destarata melahirkan putra pertama Prabu Duryudana dan Kurawa, adik-adiknya, sekitar 100 orang. Dan Pandu Dewanata secara politik tersingkir dari Hastinapura, sehingga beliau mengasingkan diri di suatu hutan, mendirikan kerajaan namanya itu Amarta. Dan beliau memiliki putra Pandawa, yaitu 5 orang putranya itu putra dari Pandu Dewanata. Itu loh. Singkat cerita, perkembangan politik antara Hastinapura dengan Amarta, antara keturunan dari Prabu Destarata dengan keturunan dari Pandu Dewanata Pandawa, itu Yudhistira anak pertama, Bima anak kedua, itu Arjuna anak ketiga, Nakula Sadewa itu anak kelima dari Pandu yang dikenal dengan Pandawa 5, ya. Hastina selanjutnya dipimpin oleh putranya Prabu Destarata, yaitu Prabu Duryudana. Nah, di zaman Prabu Duryudana ini konflik berkembang, konflik antar keluarga ini, antara Pandawa 5 dengan Kurawa yang dipimpin oleh Prabu Duryudana. Itu sering terjadi konflik. Puncaknya adalah di Perang Bratayuda, di mana tokoh di Perang Bratayuda adalah, salah satu tokohnya adalah Adipati Karna. Sebenarnya Adipati Karna ini adalah adipati yang sangat diunggulkan, yang sangat dipercaya oleh kerajaan Hastina, oleh para Duryudana dan Kurawa, karena kesaktian dan ketangkasannya.
Sebenarnya Adipati Karna dengan Pandawa itu adalah saudara tiri, kakak tiri dari Pandawa. Bahwa Adipati Karna adalah putra dari Dewi Kunti, ibu dari Pandawa, dengan Dewa Surya. Yang panjang ceritanya kenapa melahirkan Adipati Karna dengan Dewa Surya ya. Tapi bahwa Adipati Karna merupakan kakak tiri dari Pandawa. Dan Adipati Karna adalah adipati di kerajaan Hastina yang pada perang Bratayuda itu berhadap-hadapan dengan adiknya sendiri di perang Pandawa. Dan semua adiknya terbunuh, tinggal satu, Arjuna, yang berhadapan-hadapan dengan Adipati Karna, kakak beradik, beda ayah ya. Dan pada akhirnya Arjuna bisa memenangkan pertarungan Bharatayuda. Adipati Karna gugur oleh adiknya sendiri. Itulah sebenarnya singkat cerita dari perang Bharatayuda ya. Kalau diceritakan barangkali panjang. Nah, kita mengambil pelajaran dari cerita perang Bharatayuda dalam pewayangan Mahabharata dengan konteks demokrasi dan politik di negeri kita. Negeri kita yang kita sangat cintai. Bahwa kita bagaimana mencegah sebagai anak bangsa punya kepedulian, bagaimana demokrasi yang kita bangun, politik di negeri kita, jangan sampai terjadi sebuah perpecahan sama anak bangsa seperti perang Bharatayuda tersebut gitu loh. Fakta, kita sudah sama-sama tahu bahwasanya 25 Oktober kemarin sudah ditutup pendaftaran untuk Capres dan Cawapres. Puncaknya nanti di pemilu 2024 Februari akan diadakan Pilpres dan Pileg berbarengan. Dan selanjutnya nanti ada Pilkada. Kita sudah memiliki 3 calon putra-putra terbaik bangsa. Pasangan Mas Anies Baswedan dengan Cak Muhaimin Iskandar Gus Imin, Mas Ganjar Pranowo dengan Profesor Mahfud MD, dan terakhir Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. 3 calon ini secara administrasi sudah mendaftarkan diri di KPU dan sedang proses verifikasi administrasi tentang termasuk juga kesehatan. Kita secara konstitusi harus mengakui bahwa inilah 3 calon presiden dan wakil presiden yang akan kita pilih di Februari 2024 ini. Hanya saja yang kap garis bawahi adalah ini secara spiritualitas bahwa demokrasi yang kita bangun yang sangat baik, kita adalah negara demokrasi ketiga dunia, tapi paradok kita seperti lupa dengan kultur budaya Nusantara yang mengedepankan tepo seliro tenggang rasa. Tepo seliro tenggang rasa, nilai-nilai persahabatan. Bagaimana menjaga perasaan sahabatnya, bagaimana menjaga perasaan teman perjuangannya. Jangan sampai karena kepentingan politik atas nama demokrasi, nilai-nilai tepo selero tenggang rasa diabaikan. Sehingga ada yang tersakiti secara perasaannya, ada yang dikecewakan. Memang betul dalam politik itu harus siap kecewa dan dikecewakan. Tapi bukan itu esensinya. Ini ada sesuatu yang sangat berubah 180 derajat. Yang tadinya benar-benar sebagai kawan seperjuangan, 180 derajat menjadi rival. Nah, ini sebenarnya kultur budaya bangsa kita bukan seperti itu. Kalau kita mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, demokrasi Pancasila,
yang mengedepankan musyawarah mufakat, tepo seliro tenggang rasa, tentunya harus mengedepankan ini. Bagaimana kita membangun sebuah formula demokrasi yang dewasa, yang indah, yang bersaing secara sehat, tidak ada akses lain, tidak ada akses yang tersakiti, tidak ada akses yang dikecewakan gitu loh, secara mendalam gitu. Ini yang menurut Kak, mari ke depannya kita bangun demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih dan dipilih di negeri kita, demokrasi dan politik yang sehat, yang bersaingnya itu betul-betul happy ending, tidak meninggalkan sebuah kekecewaan yang mendalam. Gitu. Menurut Kak, pemilu di 2024 ini rentan sebuah kekecewaan yang besar, sehingga akan cenderung perpecahan, bukan berarti perpecahan secara politik, perang saudara, tetapi akan menjadi sebuah kendala bagi bagaimana kita membangun kemajuan NKRI ke depannya. Ingat, mari kita hindari Bratayuda di negeri kita. Mari kita hindari perang Bratayuda di negeri kita dengan membangun demokrasi yang mengedepankan adab, etika, tepo selero tenggang rasa, nilai-nilai persahabatan dikedepankan. Saya yakin 3 capres-cawapres ini menjadi putra-putra terbaik bangsa yang niatnya untuk membangun bangsa ini, ingin memajukan bangsa ini, ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi tidak cukup itu. Syarat dari itu adalah kita mengedepankan nilai-nilai persahabatan, tepo selero tenggang rasa, sebagai kultur budaya bangsa kita yang luhur, bangsa Nusantara, yang telah diwariskan oleh leluhur kita, oleh para founding father, oleh pahlawan. Jangan sampai di negeri kita terjadi perang Baratayuda seperti cerita pewayangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.